visi misi dan program saya. Pertama kita kenalan dulu lah siapa saya pasti. Pertama biodata dulu. Siapa sih saya pasti? Nah, nama lengkap Fahim Sita Wardana, lahir Ngawi 14 Juli 1994, jadi sekarang udah 20 tahun insyaallah. Terus NIM 1331237 dari Teknik Fisika Fakultas FTI, tinggal di Jalan Ganesha nomor 7 di Salman. Terus asal dari Menjahir nomor 13 Ngawi, agama Islam, nomor HP, bla 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 bla. Jadi ini adalah profil saya, nanti bisa di bookmark. Di bookmark, oke. Terus pengalaman organisasi dari tahun 2012 ke 2014. Jadi karena saking banyaknya, jadi kita bisa dilihat gitu lah. Banyaknya jadi ketua gitu. Seks aja gitu. Visi misi sekarang, langsung visi misi. Jadi sebelum ke visi misi, Jadi visi misi itu kan berarti ada visi, ada misi ya. Apa sih misi gitu? Visi itu adalah tujuan hidup gitu. Tujuan jadi organisasi kita nanti gitu maksudnya. Jadi visi saya itu sebenarnya sangat simpel. Cuma satu buah visi, tapi terdiri dari 3 bagian. Yaitu be together, be family, dan be smart masih. Sangat simpel kan? Sangat simpel teman-teman. Terus apa itu misi? Misi adalah bagaimana cara mewujudkan dari visi tersebut. Misinya ada 3 juga. Yang pertama menciptakan suasana bahagia di ARC. Jadi kita harus selalu bahagia gitu di ARC. Kedua, menciptakan suasana kondusif ngoprek. Jadi untuk mencapai be smart kita harus mencapai kondisi di mana state ngoprek kita tuh sudah kondusif seperti itu. Antara adalah mengembangkan passion web, networking, dan radio anggota ARC. Nah ini adalah 3 bagian divisi utama di ARC dan ini adalah fokus utama nanti juga gitu untuk misi ini. Terus kemudian untuk mewujudkan misi ini juga saya mempunyai usul beberapa program. Programnya adalah sebagai berikut. Oh, baik banget ya. Yang pertama adalah bersih CP. Ini adalah untuk menindaklanjuti yang misi pertama, yaitu untuk membuat anak ARC bahagia. Kedua, seminar baru. Nah, ini adalah be smart. Jadi kita harus setelah kita ngoprek bla 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 harus diuji nih apakah mereka tuh sudah berkapabilitas untuk menjadi seorang admin gitu, atau yang lain gitu. Nah makanya perlu adanya seminar baru ini untuk menjelaskan apa ilmu yang mereka dapat gitu selama di ARC. Ketiga, jalan-jalan akhir semester. Nah ini untuk menjadi big family ya, jadi pas gitu. Jadi ketika makan terus ini biasa makan sering terjadi di ARC ya. Terus pajak admin, nah ini untuk mendukung anggaran dana kita. Nah kemudian 3 acara ini adalah 3 acara bagian dari apa itu namanya divisi-divisi di ARC, yaitu training web, training networking, dan training radio seperti itu. Dan untuk training radio ini baru akan kita gagas oleh salah satu anggota kita yang ada di ARC yang pandai dalam hal radio. Adalah satu orang. Siapa sih? Nanti aku sih kasih tahu. Terus kemudian di sini ada web e-commerce, ini baru ya. Jadi untuk menambah kas ARC juga dan kesejahteraan anggota ARC, kita akan bikin web e-commerce. Di sini web e-commerce itu adalah kita akan mencoba bikin sebuah situs web baru di ARC. Web itu akan menjual web. Jadi web yang jual web. Kayak gitu. Jadi kita akan membuat jasa pembuatan web kayak gitu. Ini nanti akan dikerjakan oleh anak-anak divisi web seperti itu. Terus di kursi baru pembina, nah ini jangan terjadi ya. Kita nggak kenal sama pembina. Tahu pembina kita siapa? Tahu kan? Kalau dilanjut tahu ya, bahkan nama nggak tahu kan? Nggak tahu wajahnya mah. Nah makanya kita harus kita utamakan. Kita ada Warjur, itu kesejahteraan ya Warjur ini. Jadi selain menambah kas, Warjur warung kejujuran yang saya ada di ARC. Nah ini untuk menambah kas sekaligus menambah kesejahteraan kita ketika ngoprek gitu, suasana kondusif gitu. Kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara pelaksanaan program kerja ini? Saya sudah mulai membuat step-stepnya. Ini step-stepnya. Yang pertama kita buat struktur organisasi yang jelas ya. Jadi pembagian tugas yang jelas. Jadi biar kerja kita nyaman gitu, bareng-bareng nyaman gitu. Kedua, mengkaji program kerja. Perlu ada penambahan atau pengurangan. Nah, setelah struktur organisasi terbentuk, kita diskusi bareng lagi nih. Program kerja yang saya usulkan ini baik atau enggak gitu.
kan mungkin ini cuma dari pemikiran saya, mungkin teman-teman ada pemikiran lain. Jadi kayak wah ini keren nih kalau ada acara jalan ke luar negeri gitu, bagus itu juga boleh. Nah, nanti bisa didiskusikan lagi gitu, seperti itu. Terus ketiga adalah pembuatan RPK dan RAK. Apa itu? RPK, rancangan program kerja, RAK rancangan dan kegiatan untuk selama setahun. Jadi biar semuanya tuh kayak kita udah punya target nih, kita mau ada acara apa aja gitu. Jadi kayak targetan sebenarnya. Ini nggak harus formalitas, jadi ini bukan targetan sebenarnya. Jadi kayak kita tuh punya mimpi gitu. Mimpi kita apa sih setahun depan, kita pengen di acara A, B, C, D. Nah, kita taruh di RPK kayak gitu. Terus kemudian pengajuan pembina. Nah, pembina perlu tahu kita sebenarnya mau ngapain gitu. Jadi biar terjadi timbal balik. Mungkin teman-teman di sini udah kenal Pak Budi Raharjo kan? Beliau itu adalah orang yang sangat super sekali, Superman gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau kenal bisa sharing ilmu gitu. Beliau ada ilmunya banyak banget kan. Udah sering isi TED gitu. Bayangin. Terus keempat, kelima pengajuan anggaran ke LK. Nah, pengajuan anggaran ini sebenarnya LK tuh menyediakan kayak anggaran dana ya buat kita, buat turun-turun. Nah, ini nggak pernah kita manfaatkan. Nah, di sini saya akan mencoba bisa langsung manfaatkan gitu. Kalau bisa kita manfaatkan ya udah kayak gitu. Terakhir adalah eksekusinya ya, pelaksanaan program kerja. Seperti itu. Jadi ini adalah struktur gimana kita menjalankan program kerja nanti. Dan rencananya ini harusnya bisa dibuat dalam waktu kurang dari 3 bulan ya. Kalau nggak tajuk ya, nggak wajib gitu. Ini harus diusahakan gitu, benar-benar gitu, kayak gitu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kita adalah visi misi serta program dari saya. Pertanyaan dulu. Yang ada yang mau nanya lagi, ada yang mau nanya? Baik dari ketua lain atau yang audiens ini? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Yuk. Hah? Aku? Ya. Jadi nanti bentuk struktur organisasinya mau kayak apa? Untuk struktur organisasi sebenarnya hampir sama tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sudah ada. Apa Anda tahu? Tidak ada. Organisasinya itu ada. Jadi dari struktur organisasi tahun lalu itu menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup. Mungkin nanti kita akan samain seperti itu lagi, atau mungkin kita diskusi atau ada penambahan atau pengurangan. Udah tahu strukturnya kayak gimana? Belum. Jadi strukturnya struktur biasa. Jadi dari ketua, itu di bawahnya ada sekretaris bendahara, terus di bawahnya lagi ada 3 kadif yang utama, yang web, terus net, oprek, sama kadif keluargaan, sama satu lagi berapa ya? Keluargaan, internal eksternal, 2 nih, internal eksternal. Jadi ada 5, kayak gitu. Seperti itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Saiful Andi dari Departemen Ekonomi. Umur 50, dari Selatan, bulan 1994. Laki-laki Islam. Gedein suaranya full. Pengulangnya tadi visi misi. Visi saya adalah AFC solid dan lebih profesional. Sedangkan misinya adalah ada 3. Misinya adalah meningkatkan kemampuanku hingga menguasai materi dan keahlian, selanjutnya meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan rasa keluargaan yang terapur. Untuk itu semua kita melakukan program kerja sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 program kerja. Sebagian besar hampir sama kayak program kerjanya si Wahyu. Mungkin yang berbeda adalah Dia dibully kotak banget. Disebutin dulu. yang pertama membuat struktur pengurusan yang jelas. Nah di sini saya ingin struktur ANC yang baru itu jelas gitu. Kalau misalkan jadi dari setiap struktur yang telah lalu itu kita ingin agar setiap ketua-ketua dari divisi-divisi itu jelas mempunyai tugas-tugasnya, dan dari tugas-tugas yang jelas itu maka diharapkan kru ANC itu nggak ada yang kabur-kaburan gitu. Selanjutnya jalan-jalan ANC di atas semester ini yang bersama kayak Wahyu itu dari kas ARC. Selanjutnya makan-makan tiap habis tes rencananya jadi pengaturan dana dari ARC ini diatur oleh si bendahara. Jadi bendahara itu harus bisa mengatur gimana caranya agar pemasukan ARC dari kas itu bisa seefisien mungkin sehingga bisa mencukupi untuk
jalan-jalan maupun makan-makan. Selanjutnya adalah pajak admin akan diturunkan. Alasannya, ini sebenarnya untuk apa ya? Ada dua tujuan. Yang pertama tujuannya adalah agar semua admin bisa bayar, dan yang kedua adalah karena saya ingin pajak admin itu rendah, tapi bisa naik dengan catatan admin tersebut tidak melakukan piket. Gitu. Selanjutnya adalah training crew to crew, ini yang bersama kayak si Wahyu. Harapannya nanti ada klien yang bisa ikut lomba-lomba gitu. Ataupun bisa ambil sertifikat apa gitu. Selanjutnya program ARC, ini saya harap untuk kru-kru ARC yang belum jadi admin. Jadi bisa saja kru-kru ARC yang baru gitu, misalkan belum jadi admin itu bisa buat FTP atau buat himpunan atau apa gitu. Dan juga mengadakan training gitu ya. Kalau tadi disebut kapas itu juga. Kemudian renovasi ARC ini dalam tanda kutip doang, jadi sebenarnya cuma ingin ganti alasnya doang, sama mengatur lagi tiket supaya lebih teratur. Terus yang terakhir divisi radio wireless, pinginnya yang tadi, jadi walaupun mungkin nantinya entah ada yang mau melanjutkan atau tidak, yang jelas saya ingin itu ada kru-kru aja itu tahu lah apa itu radio wireless, radio amatir gitu. Saya inginnya itu yang isi juga yang udah anggota itu ya, Polari. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada. Berapa kok makannya setelah tes saja? Oh, itu Dimaksud. Ya, itu melewatkan salah satu yang penting. Ya. Jadi sebenarnya belum di Saya yang kocak banget tadi sumpah. Weh, bohong. Nah, di sini kan ada kelompok partner dari sebelumnya yang belum tahu. Jadi makan-makan tuh nggak harus selalu obesitas, tapi ada obesitas yang dialokasikan sebulan dana gitu. Oh itu. Ya. Sebulan. AC secret panas banget. Nah, itu mati. Nah, itu Mati. Satu. Jangan nyalain. Asisten jangan nyalain. Terus ada lagi. Bisa diulang nggak? Udah hilangin dia. Nanya ya. Udah nanya sekarang. Saya mau nanya lagi tentang baseline itu. Selain itu apa yuk? Tahu baseline nggak? Nah, kalau di internet nih baseline itu informasi dasar yang dihimpun sebelum program itu dimulai. Nah, saya mau nanya baseline kamu sebelum memulai pengurusan, maksudnya dari pengurusan yang sebelumnya apa gitu. Kemarin tadi omongannya Wahyu itu sebenarnya bukan baseline ya, karena baseline itu yang ada di dalam diri sendiri, bukannya ngajak orang suruh training. Nah, jadi baseline dari yang sebelumnya itu apa? Dari sebelumnya mungkin contohnya kayak link atau database mungkin tadi gitu, baseline itu maksudnya. Suatu informasi yang dihimpun, contohnya kayak misalnya tadi dikritik kan Wahyu belum ada database gitu kan. Ada coy. Nggak tahu sejarah yang seperti itu. Nah, baseline-nya itu apa? Nah, karena tadi disebut database, yang ada bukan yang akan ada. Misalnya yang ada. contohnya link atau apa? Kalau yang ada sekarang, Iya. yang paling ya baru link sama grup sebelumnya paling. Iya. Itu baseline. Terus ada lagi ya? Terakhir nih tutup. Enak aja. Belum tuh yang Berapa bulan dibandingkan Mas Ayu apa? Kan udah saya bilang tadi hampir sama. Hampir sama gimana? Jadi ya apa ya? Atau juga sih kalau keunggulan juga belum diaplikasikan juga, jadi kita nggak tahu nggak bisa nilai sih. untuk senilai ya. Terus tadi gue liat program segala macamnya itu realisasi gimana gitu kan? Sedangkan Realisasinya kan didiskusikan kalau aduh. Ya nih sumber informasi tidak ada apa?
dasar-dasar gimana ya? Dasar-dasar lu benar tadi ya. Benar kayak jadi dasar-dasar lu misalkan oh ntar mungkin gua kayak gini jangan jawabannya kayak oh ntar kita diskusi lagi itu ya kayak apa ya? Gue juga gak ngerti sih dia gimana gitu kan. Ide lu gimana deh? Ide lu gimana? Ide dasarnya gimana? Ide dasar apa? Ide dasar merealisasikan tadi yang proyek-proyek tadi proyek begini ini terus gimana gitu. Jadi kalau yang proyek-proyek tadi, saya pinginnya tuh Balik ke slide proyek ya coba. Ini mah aku dari tadi. Ambilnya di depan. Wah, sama seperti yang keempat. Nah, tuh gimana tuh proyek-proyek itu kan? Iya. misalkan, Iya, kalau menurut saya pikirannya sekarang ya, kalau yang pertama itu yang buat website maupun aplikasi server tuh, saya pinginnya itu untuk yang kru-kru baru, kru-kru yang baru dilatih gitu. Jadi mereka itu punya proyekan-proyekan dasar. Nah, kalau yang training nanti mungkin dari kru-kru yang udah lebih senior gitu, untuk isi training untuk masa kampus. Ya. Guru yang baru ya? Ya, Yang baru emang? Hah? Nah, pinginnya gitu. Jadi karena kru baru itu belum jadi admin, belum gitu, daripada kosong pada proyekan apa-apa, ya mungkin lebih baik disitukan itu. Guru yang baru udah punya kapabilitas untuk Nah, mengerjakan itu belum? makanya ada namanya training kru. Ya. Nah terus